Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Kejadian, pasal yang ke-47, ayat 13 sampai 26. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita membacanya, menghayati setiap kata-kata firman Tuhan ini untuk menjadi pedoman, mengarahkan kita menjalani kehidupan yang baik, yang benar, yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita memulai membacanya. Kitab Kejadian pasal 47, ayat 13 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berikanlah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi ialah menjadi milik benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi sesuatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpan, dan mengerti kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, sebelum kita merenungkan dan merefleksikan pengajaran apa yang diperlukan untuk kita pada konteks kekinian kita, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon bijaksana pertolongan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman. Terima kasih untuk pertolongan-Mu kami dapat membaca, mempelajarinya, dan hendak merenungkan, merefleksikan, agar kami dapat menjadi pelaku firman. Kasihani kami orang berdosa ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami pencerahan dan pengertian yang mendalam, sehingga kami benar-benar dapat menjadi pelaku firman dan menyaksikan kebenaran-Mu, kebaikan-Mu, kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Dengarkanlah ya Bapa, karena kami berdoanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, adalah tidak mungkin untuk kita dapat melarikan diri dari suatu kenyataan hidup di bumi ini yang kadangkala kita mendapatkan kesuksesan, tapi juga kegagalan. Panen 7 tahun dan semua
upaya Yusuf untuk menyimpan hasil gandum dan hasil pertanian sudah terlihat bukti nyatanya. Di ladang-ladang yang sudah menguning dan semua hasil pertanian, perkebunan, dan hasil dari tanaman sudah disimpan di gudang-gudang di tiap-tiap kota di daerah Mesir. Dan tibalah waktunya masa kesulitan, masa kelaparan. Dan itu bukan terjadi pada 1-2 daerah saja, atau hanya di kota-kota kecil, atau hanya di pedesaan dan pedalaman, tetapi seluruh tanah Mesir, bahkan seluruh tanah Kanaan, mengalami kekeringan, kekurangan, dan dampaknya kelaparan. Ini suatu kenyataan yang akan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun dalam kehidupan kita. Selama kita di bumi ini, manusia akan berhadapan dengan situasi seperti itu. Dalam kehidupannya, bisa jadi secara pribadi, individu ada orang-orang yang mengalami kesulitan, yang saat ini sedang menanti-nantikan makanan, minuman, kecukupan untuk kehidupan sehari-hari. Realitanya memang kita akan berhadapan dengan semakin banyaknya kebutuhan, tetapi semakin berkurangnya supply atau kecukupan yang diperlukan untuk setiap orang. Dan bisa jadi tahun-tahun ke depan kesulitan makin besar, tetapi peluang untuk mengelola sumber daya alam semakin besar untuk lebih kreatif. Lahan-lahan kosong, tempat-tempat yang dulunya tidak difungsikan untuk pertanian, untuk perkebunan, untuk perladangan, sekarang harus difungsikan supaya bisa memiliki daya tahan atau ketahanan pangan. Dan tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap desa, tiap-tiap tempat seharusnya dan sewajarnya telah mempersiapkan diri seperti cara pengelolaan dari Yusuf di Mesir. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki lahan-lahan yang belum difungsikan optimal, kita gunakan kesempatan pada akhir tahun dan menuju 2023 untuk kita mempersiapkan tahun-tahun kesulitan sehingga pada waktunya semuanya dapat dihadapi dengan tenang tanpa ada kekacauan dan kerusuhan. Yusuf yang sudah mengelola demikian baik hasil pertanian, hasil perladangan, hasil perkebunan yang ada di daerah Mesir, dan waktu kesulitan yang besar, ia memanfaatkan itu untuk membawa rakyat, penduduk, orang-orang Mesir dan sekitarnya mengabdikan diri sungguh-sungguh kepada negara, kepada kerajaan, kepada Firaun. Firaun bukan berbicara tentang satu individu pemimpin, tapi itu adalah lambang kekuasaan dari sebuah kerajaan Mesir. Dan kalau rakyat sudah menaklukkan diri untuk sungguh-sungguh bersandar dan mau tunduk kepada kepemimpinan kerajaan, kepada kepemimpinan negara, maka rakyat harusnya diperlakukan adil dan sejahtera. Demikian akhirnya Yusuf mengatur satu bagian demi satu bagian, satu tahap demi satu tahap, mulai dari apa yang rakyat miliki, ternak, tanah, bahkan dirinya. Satu persatu menjadi jaminan bahwa rakyat, penduduk, individu demi individu, betul-betul mengabdikan diri kepada Mesir, Firaun. Dengan demikian, maka penduduk dapat diatur jauh lebih mudah, lebih efektif. Memang ada sentralitas kekuasaan di sana, dan ada sentralitas distribusi di sana. Tetapi Yusuf sudah mengatur lumbung-lumbung hasil pertanian, perkebunan, perladangan, gandum di tiap-tiap tempat di daerah Mesir. Dan sudah ditempatkan keamanan, kenyamanan, ketenangan dari setiap tempat gudang-gudang gandum tersebut sebagai badan logistik nasional dari kerajaan Mesir. Lalu bukan sampai di sana saja pengelolaan, distribusi, dan pengaturan supaya rakyat betul-betul mau diatur oleh negara, oleh Firaun, maka langkah keduanya adalah Yusuf memberikan suatu pengaturan yang berikutnya. Tidak mungkin rakyat hanya bergantung kepada pemberian dari negara. Bantuan langsung dari negara tidak boleh berlangsung lama, hanya sebagai upaya mempertahankan sementara, bersifat insidentil, bukan permanen. Nah, ini menjadi pola pengelolaan kekayaan negara, aset negara, bahkan logistik yang disediakan negara. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ialah memberikan benih-benih yang baik di tanah-tanah rakyat. Dan memang bumi dan segala isinya, tanah itu milik negara. Jadi di sini
Rakyat hanya pinjam pakai, sehingga rakyat benar-benar mendapatkan kesempatan kedua untuk mengelola lahan tanah yang ada, sehingga dapat menghasilkan. Bagaimana caranya? Yusuf memberi benih gandum ataupun tumbuh-tumbuhan yang lain. Dengan kata lain, Yusuf tidak hanya membuat suatu gudang-gudang logistik pada masa-masa paceklik, kelaparan, dan kekeringan itu, tetapi kenyataannya Yusuf sudah merancang bahwa hasil daripada pertanian, perkebunan, perladangan selama 7 tahun itu disisihkan benih-benih terbaik. Benih-benih terbaik inilah yang nantinya menjadi modal dasar untuk rakyat, untuk penduduk, mengembalikan tanah itu berfungsi lebih baik. Benih-benih itu tentu sudah merupakan hasil riset yang terbaik yang dapat dimanfaatkan langsung oleh rakyat, oleh para petani, pekebun, peladang. Lalu mereka mendapatkan itu dan mereka mulai menanam. Nah, ini adalah strategi pembangunan dan ketahanan pangan dari kehidupan orang-orang Mesir pada zaman Yusuf menjadi Perdana Menteri. Betapa baiknya Tuhan melalui Yusuf diberikan hikmat seperti itu. Pengaturan yang seperti ini membuat kita belajar banyak hal. Ada masa-masa yang cukup untuk kita menabung, tapi bukan sekedar menabung, deposito, investasi, tidak demikian. Tapi perlu menemukan benih-benih yang baik untuk nantinya ditanam lagi, diproduksi lagi, difungsikan lagi, supaya ada keberlanjutan kehidupan di masa kini untuk daya tahan, dan di masa akan datang untuk kesejahteraan. Nah, ada kemampuan yang seperti itu hanya mungkin kalau orang tersebut pertama takut akan Tuhan, yang kedua mencintai rakyat, ketiga menghormati otoritas negara, yang keempat melakukan ini bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan negara dan rakyat. Pejabat-pejabat seperti ini sangat sulit ditemukan di sepanjang sejarah manusia. Bahkan di negeri kita sangat sulit ditemukan 4 kriteria yang saya sebutkan tadi. Takut akan Tuhan itu penting sekali sebagai modal dasar hakikat kehidupan manusia supaya mampu memiliki hikmat mengelola dan menata kehidupan bernegara, berbangsa, supaya rakyat adil, rakyat sejahtera, dan berperi kemanusiaan. Ini modal pertama. Kalau sudah takut akan Tuhan, seharusnya yang kedua adalah mencintai rakyat lebih dari apapun. Rakyat kesusahan dibantu segera, tidak ada kelaparan, tidak ada kesulitan, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kalau dimulai dengan cinta kepada rakyat. Nah, pejabat seperti ini tidak mudah ditemukan. Lebih banyak orang menjadi pejabat publik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kemauan kekayaan diri sendiri. Pemilu, pilkada, bahkan pilpres bisa berlangsung per 5 tahun. Biaya besar, tapi persoalannya apakah para pejabat itu cinta rakyat? Kalau tidak cinta rakyat, negeri akan segera hancur. Rakyat akan segera berontak, dan kesulitan tidak bisa terelakkan. Ini hal yang penting untuk dipahami dan dimengerti dengan baik. Yang ketiga adalah bagaimana rakyat sendiri punya kepedulian terhadap negara. Ada perhatian, ada suatu pengelolaan yang baik. Dan modal dasarnya adalah bagaimana setiap rakyat bersumbangsi, berkontribusi, berpartisipasi aktif untuk pembangunan ini. Dan yang keempat tentunya adalah bagaimana setiap orang yang bersama-sama itu benar-benar mempertahankan benih-benih yang sudah diberikan, pengelolaan yang baik untuk masa kini dan masa akan datang. Demikian Yusuf mengerjakan tugas pemerintahan di kerajaan Mesir. Betapa bahagianya rakyat Mesir, walaupun Yusuf bukan orang pribumi asli. Jadi kacau sekali cara berpikir para politisi, kalau karena bukan orang pribumi asli, maka dia tidak boleh menjadi pemimpin. Padahal, apakah ada jaminan kalau orang pribumi asli bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat? Tidak ada jaminan. Dan tidak ada pula orang yang mengatakan bahwa di Mesir itu pasti bukan orang pribumi asli, karena Yusuf bukan orang Mesir, Yusuf orang Kanaan. Bagaimana mungkin negara, rakyat mempercayai Yusuf? Karena Yusuf mencintai Tuhan dan mencintai rakyat. Ini kuncinya. Entah dia dilahirkan di Mesir, dibesarkan di Mesir, berkarya di Mesir, walaupun dia orang asing, bukan pribumi, bukan penduduk asli, tapi dia cinta rakyat, dia cinta negara, dia cinta Tuhan, maka orang ini patut menjadi pemimpin.
Berbeda dengan negara-negara yang ada sekarang ini, yang maunya pemimpinnya menjadi pejabat yang cinta rakyat tapi dari pribumi asli, dari penduduk setempat. Mungkinkah? Ya, bisa jadi, bisa terjadi itu. Karena apa? Kalau dia cinta Tuhan, dia takut akan Tuhan, tidak korupsi, tidak memperkaya diri, tidak mau mencari keuntungan untuk diri sendiri, mencintai rakyat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada di satu tempat di mana ia berkuasa, rakyatnya mengalami kesusahan. Nah, itu baru pejabat yang betul-betul takut akan Tuhan. Kalau tidak, omong kosong semuanya itu. Yusuf sudah membuktikannya. Bukan saja itu, Yusuf bukan saja memberikan kecukupan bagi pangan orang-orang Mesir, tapi Yusuf juga memberikan modal untuk kehidupan selanjutnya. Apa yang didapat oleh Yusuf? Tidak ada. Yusuf hanya mengatakan ya cukup bagi dirinya apa yang dia beri dapatkan. Dan Yusuf mempersembahkan itu untuk Firaun. Sekali lagi, Firaun bukan ditujukan pada satu sosok pribadi, tapi ditujukan kepada lambang kenegaraan kerajaan Mesir. Firaun bukan sekedar hanya bicara tentang jabatan, tapi ini adalah simbol pemersatu. Dan kalau simbol pemersatu ini runtuh, maka semua upaya apapun menjadi kacau balau. Demikian kalau di negeri kita. Simbol pemersatunya apa? Apa yang mempersatukan kita sebagai bangsa yang beragam, multikultural, multi keyakinan dan kepercayaan? Hanya satu, yaitu kita bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila, yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki bahasa yang satu, bangsa yang satu, negeri yang satu. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang mempersatukan. Tidak mungkin ada keragaman yang unik kalau tidak ada yang mempersatukan. Tapi tidak mungkin ada kemajuan kalau homogen. Cuma hanya orang Batak seluruh Indonesia. Tidak mungkin. Atau orang Jawa seluruh Indonesia. Tidak mungkin. Karena Tuhan menciptakan keragaman. Jadi menyadari bahwa Tuhan menciptakan keragaman, maka di situ ada kemajuan. Dan menyadari itu untuk memanfaatkan keragaman itu. Demikian di Mesir. Mesir tahu dari berbagai bangsa ada di sana. Dan mereka di bawah kontrol Tuhan melalui Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, pembelajaran dari tindakan Yusuf ini tidak mudah untuk diterapkan. Tetapi ada satu bagian yang paling penting, yang Yusuf tidak boleh sentuh, Firaun pun tidak boleh sentuh, rakyat pun tidak boleh iri, yaitu kaum imam. Orang-orang rohaniawan yang hidupnya hanya kepada Tuhan dipersembahkan, mendedikasikan dirinya untuk yang disembah, yaitu para imam. Negara yang sukses, bangsa yang berhasil, dan rakyat yang maju hanya mungkin kalau menghargai rohaniawan-rohaniawan kepercayaannya. Jangan hina, jangan remehkan, dan jangan lecehkan para rohaniawan di agamamu, apapun kondisinya. Tetapi para rohaniawan pun hidupnya bukan menjadi rakus, menjadi raja, menjadi orang-orang yang merasa menggantikan Tuhan. Tidak demikian. Rohaniawan adalah hamba Allah untuk menyatakan kebenaran dan hidupnya dari pemberitaan kebenaran. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau di tengah-tengah kehidupan kita ada rohaniawan, perlakukan dia sebagai wakil Tuhan. Sebaliknya, para rohaniawan di agama manapun, kepercayaan apapun, ingatlah, Anda adalah wakil Allah, tidak memperkaya diri. Tidak memprovokasi rakyat melakukan tindakan anarkis atau agresivitas terhadap negara. Tapi meneduhkan, membuat rakyat itu bersemangat mencintai negaranya, mencintai sesamanya, dan bekerja. Nah, ini tugasnya para imam. Itu sebabnya Yusuf tidak mengganggu keberadaan para imam, bahkan mensupport apa yang diperlukan rohaniawan-rohaniawan ini. Dicukupkan semuanya. Sayang sekali kalau banyak negara, tempat-tempat rohaniawan itu tidak diperlakukan sebagaimana seharusnya. Hanya yang mayoritas saja yang diprioritaskan. Yang minoritas, jangankan buat bangunan ibadah, beribadah di rumah saja pun dilarang. Ini kecelakaan. Sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan kalau itu terjadi, negeri yang seperti itu cepat atau lambat akan hancur, kelaparan akan terjadi, dan kesusahan sedang menanti. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, hargai orang-orang yang melayani Tuhan, dan jangan remehkan. Tetapi para pelayan Tuhan harus menyadari tugas tanggung jawabnya. Bukan memperkaya diri, masakan jemaatnya, rakyatnya, hidupnya susah. Lalu para rohaniawan hidupnya mewah, megah, dengan segala kelimpahan, seperti raja kecil. Itu kejahatan moral, sekalipun dia seorang pemimpin agama. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, perhatikan dan simak dan pelajari tindakan Yusuf ini. Jadi bagian penting ini menjadi bagian yang
diungkapkan di dalam Alkitab, menjadi pembelajaran sepanjang sejarah, dapat diterapkan di mana saja. Dan dalam kondisi seperti inilah kita bersyukur bahwa memang hanya Alkitab firman Tuhan yang mendidik setiap orang di dalam kebenaran, yang menyatakan kesalahan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan, yang memperbaiki setiap orang untuk berkelakuan yang benar, dan yang memberikan pengajaran kebenaran yang menolong setiap orang hidup dalam kebenaran. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi renungan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kita sekalian. Merenungan bagi saya, renungan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita terapkan kebenaran-kebenaran Allah ini. Jangan diabaikan, jangan di-skip, jangan dibiarkan. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara mendapatkan berkat dari apa yang saya sampaikan, bagikan, sampaikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini, untuk firman yang kami baca dan pelajari. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan kehendak-Mu, dan kami menjadi pemimpin-pemimpin yang mensejahterakan rakyat di dalam takut akan Tuhan. Dan di dalam takut akan Tuhan, kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang adil dan yang mensejahterakan rakyat. Tolonglah kami Tuhan, bangsa kami, negeri kami, rakyat kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.